buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Jadi sebetulnya ini bukan ide baru. Ini sebetulnya ide dari tahun berapa ya? Tahun 2000 berapa gitu. Malah udah ada studinya dari Jepang soal sodetan ini dari PUI pusat. Ya saya kira kalau Bupati Tangerang yang menolak ya ini ya bukan gimana ya. Jadi Pak Jokowi akan datangin beliau. Ini pusat yang ada kajian-kajiannya. Semua itu bisa dijelaskan secara ilmiah. Karena katanya nanti malah bikin daerah beberapa wilayah di Tangerangnya ikut malah kena banjir. Makanya ini yang nanti bisa dibuktikan secara teori ya. Mesti ada hitungannya. Nah, kita bisa saja kajian Jepang yang dulu bisa, sekarang sudah tidak bisa misalnya. Karena dulu perumahan di Tangerang kan tidak berkembang begitu besar. Ya, tapi kan dulu alasannya itu seperti itu, banjir juga. Nah sementara air di Cisadane juga kurang kan? Kan kurang untuk kebutuhan perumahan-perumahan. Justru apa ini bukannya dapat berkah, dapat air tambahan untuk dijual, palingnya mau nambah air juga nggak bisa. Jadi kita nanti ada kajian lah, bukan kita yang memutuskan, kajian aja. Kajian aja. Tapi sejauh ini tanggapan dari wali kota gimana? Masih menolak atau dari? Kita dengar yang media sih menolak ya. Nanti lihat aja biar pusat yang media. Kita nggak tahu. Jadi nanti. Jujur aja kalau memang diputuskan tidak ke Cisadane juga kami lagi mempelajari bagaimana nanti membuat gorong-gorong dari Casablanca ke Karangbajar Timur. Karena bagaimanapun juga Karangbajar Timur kan lebih bagus, lebih baru, dan inspeksi lebih baik. Nah sekarang kalau di Aswadina hanya 60 kubik per detik. Nah kalau itu tambah gorong-gorong bisa jadi 200 kubik per detik. Nah terus kalau ada bendungan Ciawi, dan kita juga punya konsep kunci di DKI kan di baskom-baskomnya, di waduk-waduk di utara. Nah kita mungkin tambah lagi 90 hektar di Kali Tunjungan dekat tol, mungkin juga Panenda Kapuk kalau bisa negosiasi yang rukonya dijadikan 30 hektar lebih waduk, terus di Marunda Cilincing 50 hektar, ditambah lagi di Halim, lahan-lahan terbuka hijaunya Angkatan Udara, edukasi kita buat waduk. Nah terus di Jakarta Barat perbatasan dengan Tangerang juga ada 120 hektar ruang terbuka hijau, apa bisa kita rubah jadi waduk. Nah kalau ada ini semua, ya sama juga gitu kan. Nah kita tapi nampung di sini. Nah cuma kelemahannya kalau nggak cegat di atas, tidak di bawah. Harusnya utara kan daerah yang rawan, orang nggak suka beli rumah di utara kenapa? Orang udah tahu banjir, karena semua air itu pasti buangnya ke sini. Nah kalau kita bisa beresin baskom ini istilahnya ya, waduk-waduk ini, kelemahannya kan aliran datangnya seperti sekarang. Kalau Ciliwungnya harusnya 60 meter, kamu bikin 30 meter ya tinggal di sekitar situ masih banjir juga. Nah seperti Pesanggerahan, Angke dan Sunter. Kenapa banjir sekarang? Karena memang orang tempatin di jalan inspeksi. Nah itu yang masalah. Baskomnya bagus, tapi nanti orang yang lewat ini yang kena. Sama seperti sekarang. Misalnya Pulau Mas, Cempaka Putih kan nggak berkurang ya, karena ada Rio belum sempurna memang. Sama kayak Pluit, masih banjir Pluit di utaranya. Dengan PLTU, Pluit kan sama dengan PLTU. Nah tapi minimal sudah dikeruk kan udah beda. Baru 2-3 meter, coba kalau kita keruknya 7 meter, 10 meter, beda lagi kan. Nah jadi kita yakin kalau memang itu nggak bisa, ya kita mesti siapkan banyak waduk-waduk. Di opsi keduanya misalnya wali kota Tangerang masih tetap menolak, dari DKI sendiri menyiapkan tambahan. Kita sih udah nggak mau terlalu pikirin, waduk itu udah jalin aja. Waduk-waduk yang sudah ada di Bogor, Depok kita akan hibahkan juga untuk mereka normalisasi. Masuk pembongkaran villa, kita akan hibahkan lagi uang lebih banyak. Ya. Kalau yang mana dengan masyarakat yang katanya kan pengungsi ditempatkan di satu tempat, tapi ada beberapa masyarakat juga yang tidak menerima, katanya keamanan dengan alasan keamanan dari rumah mereka di luar. Itu tadi, mari kita mau bahas. Kita undang di 1:30 ini antara polisi, nah pihak aparat yang harus menjaga. Nah kalau dia bilang keamanan tidak bisa, ya sudah nggak apa-apa.
Tapi anak-anak mungkin bapaknya nungguin di rumah silakan, tapi anak-anak, ibu-ibu, orang tua yang sakit harus kita ungsikan. Sekarang lamaran cuaca katanya bisa sampai April, hujan terus begini, angin gitu kencang. Kalau kita bagian selimut, handuk kepada Anda dengan daerah terendam seperti ini, angin kencang, terpal sama-sama, kotor becek, basah lagi, mana bisa? Kayak pelayanan hotel, tiap hari mesti di drop yang baru. Terus orang kirim makanan, kalau panjang, sama kayak orang sakit kan, kalau baru sakit semua masih tungguin. Kalau sakitnya tahunan, keluarga udah jadi biasa. Sekarang orang masih semangat dibantu nih. Kalau sampai sebulan, 2 bulan terus nanti balik lagi, bolak-balik. Siapa yang mau ngurusin kalian makan? Terus pembagian makan gimana? Yang nyumbang gimana? Yang kerja gimana? Kalau terkonsentrasi satu lokasi, kita lebih gampang ngaturnya. Nama pengaturan, kalau sekarang kan kacau balau nih, masing-masing pasang tenda. Iya sekarang pasang masih semangat. Kalau memang habis pemilu, mungkin nggak ada lagi pasang tenda misalnya gitu. Nah itu jadi itu yang kita lagi minta semua angkatan, kita duduk. Sekarang angkatan kerjaan koordinasinya bingung, siapa yang pegang? Kita bilang lurah perintah sudin kita masih bisa. Jadi kalau angkatan gimana? Orang bangun tenda gimana? Nah itu rencana seperti itu. Jadi kalau orang tidak mau ya sudah. Jadi tidak ada lagi dapur umum. Kepada masyarakat yang sekarang. Ya kita memang harap mereka untuk cuci tangan, jangan sampai makan kena diare. Nah kesehatan cukup baik lah di Jakarta turun, tapi air bersih jadi masalah. Nah kita lagi kepikiran gini, kamu bikin tenda di sini, WC-nya gimana? Toiletnya gimana? Coba kalau yang udah siap tempat tenda yang kering itu di mana? Di perkemahan Pramuka Cibubur. Kalau di situ kan walaupun jauh, tuh kamu bisa kerja juga kan. Kenapa nggak di situ sekalian? Listrik ada, WC, toilet ada. Kamu juga bisa cuci pakaian lagi. Kalau sekarang nggak bisa cuci. Semua basah mesti minta. Bayimu saja yang biasa tidak pernah pakai pampers, hanya mungkin seminggu jalan-jalan pakai pampers sekali. Sekarang kalau nggak bisa cuci, nggak bisa ngapa-ngapain, dia minta pampers itu setiap hari. Ya sekali-sekali 10 minggu masih banyak yang bantu. Kalau sampai Maret, April, kira-kira apa masih ada yang bantu? Nah saya berpikir, kita tentu memikirkan yang jelek gitu loh. Syukur-syukur bulan ini selesai. Itu kan dari ramalan kan masih panjang ini. Bisa sampai Februari, ada yang bilang sampai April. Nah kita khawatir gitu. Ini kan orang, bukan barang. Kalau orang nggak makan, nggak apa repot, tapi sakit. Nah terus asrama haji misalnya, kalau kosong, kenapa nggak untuk anak-anak, orang tua lebih gampang kan? Ini pemikiran saja, tapi belum tentu dia kasih izin karena bagaimana Cibubur asrama haji bukan punya kami. Atau Gelora Bung Karno kalau mau di tengah kota. Yang restoran juga Pak. Iya, ini kan itu kan yang lebih dekat kan. Kenapa kita nggak boleh pakai? WC toilet juga ada gitu loh. Tapi sekarang dia ribut lagi, rumputnya rusak gimana katanya. Jadi memang makanya kita mesti diskusi sekarang. Tapi emang bisa tetap diarahkan pada satu lokasi. Jadi intinya itu bukan satu lokasi, terkonsentrasi. Kayak di GOR, boleh nggak? Boleh. Kayak di GOR kita nggak bantu toilet mobile. Di GOR boleh, supaya lebih gampang. Tapi GOR juga masih jorok kan. Nah, kalau dibuat kemah-kemah gitu kan bagus kayak pramuka gitu. Mungkin sekeluarga sementara. Nah, ini pemikiran aja. Pak, terkait kepala sekolah itu gimana? Dan kita tes lagi. Hah? Habis anggaran dulu. Kalau APBD belum deal, ini jangan pecat-pecat mengganti dulu. Ganti ke ASN. Sekarang kan berubah situasinya. Karena ASN sudah tanda tangan, orang boleh pensiun umur 60. Enggak bisa menunggu pensiun, itu juga boleh pecat orang sekarang. Dr. John.
Kemudian instansi pendukung juga sudah ada. Jadi kami mohon izin di Bapak Gubernur, yang saya hormati Bapak Asesnya, yang saya hormati Bapak Deputi, dan yang saya hormati para pimpinan dari TNI Polri yang hadir pada siang hari ini, yang saya hormati para undangan yang berbahagia. Pertama, senantiasa saya ucapkan dengan bersyukur kepada atas kesempatan tentunya hari ini kita dapat posisi untuk melaksanakan rapat koordinasi tentang penanganan bencana. Kami izin Pak Gubernur, kami ceritakan dulu kondisi mencoba membuat konsep-konsep dasar dulu Pak. Nanti akan kita kembangkan setelah ada petunjuk yang jelas dengan hasil koordinasi ini. Total sebaran pengungsi yang ada saat ini kurang lebih ada 253 titik pengungsi. Ini lantas dari sebaran ini sesuai petunjuk Bapak supaya nanti dibikin klaster-klaster dikelompok-kelompokkan gitu menjadi beberapa zona juga untuk supaya para pengungsi tidak menyebar kemana-mana kecuali yang sudah memang shuttle kayak seperti di Sudin Kesehatan Timur, gedung olahraga di Otista dan sebagainya yang kita shuttle bukan kecamatan di Jakarta. Selain itu sesuai petunjuk Bapak kita juga mencoba ingin menyampaikan konsep sebelum nanti Bapak akan dengan petunjuk lanjut. Dengan adanya itu kami juga menyampaikan sebaran hasil pantauan kami air yang menggunakan di Jakarta yang tadi kurang lebih ada di wilayah 97 kelurahan Pak, kurang lebih kita dari besar saja kelurahan saja ini gambarannya. Jadi ya kalau yang warna kuning itu kondisinya 10 sampai 70 cm. Lantas yang warna agak oranye itu 71 sampai 150 cm ketinggian air. Lantas yang merah itu di atas 150 cm. Nah ini sehingga menyebabkan di Jakarta untuk tahun 2014 ini khususnya sampai tadi pagi itu ada 253 lokasi yang sudah shuttle ya nanti beberapa yang sudah lokasi yang sudah seperti biasa dilakukan. Dari itu kami mencoba Pak, membuat titik-titik nantinya titik-titik yang menjadi pemusatan yang tertenda-tenda itu. Antara lain ya kita ingin mengundang kami pertama dari Wisma Haji, lantas termasuk sampai dengan yang di Jakarta Utara yang lainnya di Kalimantan. Jadi sebaran-sebaran itu di lembaran berikutnya kami coba membuat zona-zona. Ada yang tadi saya sampaikan ada 10 zona yang nantinya memang kalau jadi sudah ditunjuk Bapak, arahan Bapak nanti bisa kita laksanakan. Zona di asrama haji itu kami prediksikan nanti digunakan untuk wilayah Kelurahan Cilincing dan Balikpapan. Lantas zona perkemahan Cibubur nanti kita prediksikan yang masih ada spot-spot itu di Kampung Melayu, Cipinang Besar Selatan, Cipinang Melayu, Cakung Barat, Pulau Gebang, Rawat Rate, Kebon Manggis. Rinciannya juga sudah ada di samping itu Pak. Nah, kita usah kita sampaikan nanti juga di Bapak. Lantas Padepokan juga jelas, nanti kita juga saya yakin juga jelas di taman ini juga akan memberikan respon karena kenapa kita tetapkan lokasi ini sesuai dengan Perda 1 tata ruang. Jadi kita pakai itu Pak. Biasanya pakai itu. Ya. Itu Padepokan Pencaksilat itu nanti kita prediksikan untuk digunakan warga Cawang dan Cakung Timur. Lantas full Trans Jakarta Pesing yang di Damokot sana itu juga kita prediksikan untuk digunakan warga Kelurahan Cawang Amkim. Itu juga kita prediksikan untuk digunakan Kedoya Utara dan Kedoya Selatan. Antar warga Jakarta Barat yang halaman cukup luas itu kita prediksikan untuk digunakan Kembangan Utara, Kedoya Utara maupun Rawabuaya. Kalau tidak salah juga nanti bisa kita gunakan ada lapangan parkir servis dan sebagainya ada luas. Berikutnya Hutan Raya Jakarta ini kami prediksikan lapangan parkirnya cukup luas di sana. Itu bisa digunakan Sunter Agung, Sunter Jaya, Ancol, Pademangan Barat, Pegangsaan 2, Johar Baru,
Serdang, Cempaka Baru, Kebon Kosong. Lantas berikutnya bumi perkenan Cibubur, mohon maaf titiknya salah, ini kawan saya kan. Saya pernah dari sama di sana, jadi titiknya di mana tuh? Titiknya berarti lupa. Titiknya di tengah itu salah, ya kan? Jadi itu salah dan ini kita tambahkan nanti di Cibubur sendiri juga ada penanganan di sana, termasuk di Pasar Rebo juga ada. Lantas Gor Bulungan itu bisa kita gunakan untuk Pamda, Cibubur dan Kotokokan. Istora Senayan kita gunakan untuk Rawajati, Pengacetan dan Kebonton. Itu Pak gambaran-gambaran yang bisa kami buat secara cepat. Namun nanti setelah ada pengalaman Bapak akan kita buat analisis yang selanjutnya. Sehingga bisa sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Bapak-Bapak, Ibu yang hadir. Terima kasih untuk kehadirannya. Ya mungkin saya perlu ceritakan kenapa kita berpikiran seperti ini, Pak. Karena sebenarnya dari laporan dari kepolisian juga, termasuk ramalan cuaca, kalau ini diperkirakan yang paling buruk sampai bulan April misalnya, saya kira ini ibarat seperti kalau keluarga kita sakit gitu, Pak. Kalau sakit seminggu, 2 minggu, kita semua masih semangat nungguin, Pak. Tapi kalau sakitnya udah berbulan-bulan, bertahun-tahun, semua anggota keluarga sudah menganggap itu jadi sesuatu yang biasa. Nah, tenaga yang kita butuhkan dari para relawan tentu ada batasannya. Hari ini semua relawan memasang tenda, sehingga tenaga kita itu dipasukan itu ya. Kita udah seluruhnya udah gempur habis, Pak. Saking semangatnya, Pak. Bantuan juga sama. Nah, kita ambil contoh yang menerima bantuan juga masalah. Dia di rumah, kalau kondisi biasa, mungkin yang paling sederhana dia tidak pakai pampers untuk bayinya, Pak. Tidak pakai. Hanya jalan-jalan dia pakai sekali lagi seminggu 1 kali. Tapi sekali ini dia tentu akan praktis tidak pampers karena nggak ada cuci, nggak bisa nyuci. Angin begitu kencang dan rata-rata hujan lebat yang turun itu disertai angin kencang. Berarti selimut yang kita bagikan, terpal yang kita bagikan semua ini umumnya tuh basah dan kotor. Dan siapa yang mau memberikan terus-menerus? Belum lagi WC. Nah, bantuan juga masuk tidak terarah. Kejahatan kepolisian juga bingung. Ini orang lalu-lalang di kampung ini mau nolong apa mau nyolong? Tidak jelas ini. Maka karena itu kami berpikiran, kenapa kita tidak gunakan di setiap kota kan sudah ada perda mengatur kalau terjadi bencana, titik evakuasi di mana itu semua sudah ada. Selama ini kita selalu menganggap banjir ini bukan bencana karena masyarakatnya yang tidak mau pindah. Saya pribadi, saya tinggal di Jakarta sejak tahun 81. Itu selalu di daerah yang banjir. Saya pertama kali tinggal itu waktu kecil, umur 1 tahun lebih itu di Kalibaru Timur. Rumah saya punya rumah di sana, ya kena juga. Saya kuliah SMA di Pademangan Timur, banjir juga. Terus saya pindah ke industri 3 Gunung Sari itu, ini banjir juga. Lalu saya pindah ke Muara Karang, lebih cilaka lagi, udah air tidak ada, banjir juga, Pak. Blok 5, katanya blok 8 lebih tinggi, lebih ke arah tol tidak banjir. Beli lagi di sana, pindah, banjir juga, Pak. Terus dibilang Pantai Mutiara paling aman tidak banjir, Pak. Pindah lagi sana, Pak, banjir juga. Saya mau ceritanya kenapa? Waktu banjir pun selama listrik masih ada, genset saya masih hidup, saya tidak mau pindah. Mulai mau pindah ketika toilet tidak bisa dipakai, air bersih tidak bisa dipakai, karena kita memang tidak suka tinggalkan ini rumah. Kita balik ke soal kondisi kita. Saat ini saya temukan pengalaman setahun sama sekarang. Masyarakat kita tuh lebih umum tuh minta delivery service kan, kayak telepon pizza saja, Pak ya. Nah, kemarin saya menolak naik perahu, didorong TNI, polisi, dayung-dayung ngantar saya 2 perahu untuk hanya bagi-bagi makanan ke rumah-rumah. Saya menolak, itu saja. Saya katakan kalau kedalaman hanya 1 pinggang, bahkan 1 leher pun,
selama airnya tidak ada buaya dan tidak ada arus, kalau saya lapar, saya pasti akan turun mencari makanan. Tidak mungkin saya lebih baik daripada basah, saya mati di rumah. Nah kalau kita jadi masalah, makanan kita tidak terarah, tidak jelas siapa. Dari yayasan ini sekian ribu, terus begitu orang tua sakit, suruh jemput. Nah kita hanya mau jemput yang sakit. Ada lagi apa pengalaman kita? Ya hanya mau pergi belanja. Jemput belanja, tidak mau basah, balik lagi. Saya temukan lagi konyol sekali, hanya 300 meter. Pak, ini makanan nggak kasih pada kami, Pak. Padahal dapur umum di jalan raya, waktu itu di Lamban Raya. Ada dapur umum. Saya sudah penasaran, seberapa jauh itu rumahnya sebetulnya. Sampai dia protes ke saya, tidak dapat makanan. Saya ikut jalan kaki. Saya kira paling dari sini sampai ke ujung kantor saya, ruangan saya pojok itu. Cuma memang airnya ya 1 betis gitu. Dia minta dianterin. Harusnya kan dia jalan kaki saja ngambil di. Nah terus ngambil, kita mesti hitung orang tua orang sehat. Nggak jelas. Nah kalau diperkirakan ini sampai Februari akhir saja, kalau 1 bulan seperti ini Pak, saya kira anggota TNI juga semua kita akan apa ya? Pasti nggak sanggup sama kita Pak. Belum lagi yang suplai makanan. Di situ kita berpikiran kenapa tidak digunakan titik-titik evakuasi yang seharusnya menjadi bencana besar, kita pakai. Sehingga absen semua jelas. Jadi tinggal aparat melakukan patroli di daerah yang ditinggalkan. Kalau dia macam-macam, ya pasti ditangkap. Ada perahu lagi, mengungsikan orang, pasti niatnya nggak benar. Bawa kayu. Tadi ada nggak yang tidak mau pindah? Pasti Pak. Seperti saya juga tidak mau pindah kan Pak. Tapi kalau dia tidak ada uang, dia tidak dapat kerjaan, kalau yang tiap hari kerja dapat duit makan hari itu, dia terpaksa ikut kita. Karena makanan tidak ada di dekat rumahnya. Makanan ada di titik-titik ini. Mau cuci baju, mau tidur enak, kesehatan semua di titik ini. Mau WC yang enak di titik ini. 1-2 orang jaga bisa. Bisa contoh om saya. Kau banjir di mana di Pluit? Lagi di mana om? Oh lagi di Singapura. Oh gitu. Atau di Grand Hyatt mulia, orang punya duit. Jadi sekarang kita nggak bisa memisahkan mana yang punya uang, mana yang lagi mumpung. Banyak dari pengungsi sebetulnya dia mampu beli sebetulnya. Dia masih mampu beli. Tapi kita habiskan semua sumber untuk mereka. Yang betul-betul butuh bisa-bisa nggak dapat. Bagi Supermi bisa-bisa dapat, yang lebih rajin datang dapat lebih banyak. Tidak terkontrol. Ini mungkin saya salah. Tapi dengan cara memisahkan seperti itu tahu. Misalnya contoh seperti rumah sakit kami. Gimana menerapkan kartu Jakarta Sehat? Yang miskin yang kaya bagaimana cara ngitungnya? Apa punya motor kaya, punya mobil kaya, dia mau tambang, punya toko kaya, susah. Caranya gampang. Yang mau masuk lewat puskesmas dan diopname di kelas 3, yang 10 ranjang 1 kamar mandi, berarti dia butuh uang. Orang kaya tidak mau di kelas 3 karena sekurannya. Nah, jadi cara memisahkannya seperti itu. Nah, kalau ini berkepanjangan, cara memisahkan orang yang perlu dibantu dan tidak perlu dibantu di pengungsian. Kalau saya tidak ada makan susah, saya ikut pengungsian. Ya itu yang harus lakukan. Kita seperti itu. Dia yang mampu, dia tidak mau pengungsian, pasti dia mampu hidup. Asal tidak ada posko. Jadi semua posko, mau organisasi manapun, mau pasang tenda, silakan tentukan titik-titik. Misalnya contoh Cibubur, lokasi Pramuka. Itu udah jelas lapangan kemahnya udah jelas. Udah jelas itu, seperti apa. Ini sangat jelas. Nah saya tidak tahu orang Bung Karno kasih atau tidak gitu Pak ya. Ini hanya pemikiran saja nih. Jadi kita minta Bapak Ibu untuk kasih pendapat ya seperti ini hari ini itu datang. Tapi pemikiran kami seperti itu, kita takut berkepanjangan. Nanti kasihan yang benar-benar sakit tidak tertolong. Sama seperti kita lakukan dulu dengan KJS dulu. Semua yang sakit kalau tidak mampu bikin SKTM, surat keterangan tidak mampu. Yang bisa nyogok bisa lebih cepat. Yang masih punya jatah lebih cepat. Sementara orang miskin yang nggak bisa mengantar-antar dia mati di rumah karena tidak punya SKTM. Yang kenal anggota DPRD, kenal pejabat bisa kantor BIT cepat.
Siapapun bebas masuk, tidak perlu SKTM. Nah ini untuk memisahkan. Nah sekarang saya pikir ini juga sama. Bagaimana memisahkan orang yang haji mumpung, mana yang betul? Nah, sama seperti kami lagi mau membangun di Cianjur, Tangerang, dan lagi mau cari tanah di Cibadak. Jadi ke orang-orang pengemis yang bilang, kami nggak makan, disuruh kerja tidak mau kerja. Karena dia dari Pak Oga dapat 100.000. Kayaknya mau pindahkan ke sana, kasih makan gratis 3 kali. Lebih baik habiskan 1 triliun 1 tahun. Untuk atasi orang tapi tidak di Jakarta. Kita tidak mau lagi di panti-panti di Jakarta. Karena mereka selalu keluar nulis lagi. Kita kirim aja ke Cibadak, kayak camp tahanan. Jadi kayak camp Nazi. Kata Pak Gubernur, itu bukan Nazi itu. Ini camp nasi maksudnya, kasih nasi. Kasih makan. Orang yang benar tidak mau. Nah, sama juga seperti sekarang. Kalau ini sekarang tidak dia mau pergi, belum lagi tambah penonton. Penonton itu banyaknya luar biasa, dia nonton kayak keramaian seperti itu. Kalau seminggu tidak masalah. Jadi kalau 1 bulan, 2 bulan bolak-balik ini masalah. Paling kita menyediakan truk untuk bolak-balik atau bus. Jadi ini yang tidak perlu, kalau dia tidak kerja. Nah saya yakin yang masuk ke titik-titik ini pasti orang yang betul-betul memang butuh makan, Pak. Kalau yang kaya kan hotel, dia bilang ke Singapura, kemana-mana. Yang kelas menengah ini, dia merasa masih mampu, ya dia tidak mau. Dia akan biarin aja, dia mau tunggu rumahnya, silakan tunggu. Sambil 2 orang, urusan dia. Dia kalau mau makan, nanti harus pindah, terutama anak-anak dan orang tua. Nah, saya kira itu saja, Pak. Ini belum tentu betul, Pak ya. Bapak Ibu, silakan kita sampaikan kelemahannya ada. Dia tidak mau pindah. Tapi saya yakin kalau dia tidak mau pindah, gampang. Tidak ada dapur umum di sini. Tidak ada pelayanan. Yang ada di titik-titik ini. Ini akan membuat orang. Saya kalau mau hidup, Pak, berenang pun saya tahan, Pak. Kalau memang Pak saya mati di kapal tenggelam di pulau, saya bisa berenang. Saya akan berenang. Walaupun banyak nelayan pelaut mati gara-gara itu, Pak. Dikira udah dekat, udah sampai. Tapi akhirnya dia turun dari itu kelemahannya. Di psikologinya, sekarang sama. Itu aja, silakan. Mungkin pertanyaan akan muncul. Saya mencoba mengambil masukan-masukan. Yang pertama mereka akan bertanya, bagaimana akses sekolah? Nah, kita sudah punya namanya LKS. Dulu di bidang pendidikan juga seperti itu. Apabila terjadi tanggap darurat, banjir, kebakaran, dan lainnya. Nah, ini ada LKS, lembaga kegiatan siswa dari diakui oleh Departemen. Dan ini sudah memang langkah-langkah kalau soal pendidikan. Kemudian pertanyaan keduanya, bagaimana dengan yang kerja? Nah, ini ada kemarin sudah dijalankan waktu akan ada reduksi dari misalnya biasanya mereka di GOR. Jadi nanti ada dari Cibubur ke GOR saja. Kalau ini bisa sendiri, jangan diantar ke kantornya, tapi hanya yang biasa dia pakai pengungsian. Nah, kemudian bagaimana dengan kesehatan? Kesehatan semua betul lokasi pengungsian terpadu atau terintegrasi. Demikian juga dengan toilet, seperti contohnya di bumi perkemahan Ragunan, kalau dia akan menjadi salah satu tempat untuk pengungsian terpadu, itu juga hanya ada 4 toilet tetap. Nah, ini perlu toilet mobil, itu juga sudah dipikirkan. Artinya, langkah-langkah itu dipikirkan sudah. Cuma ada pertanyaan lagi dari mereka, bagaimana dengan rumah saya? Yang saya juga katakan, nanti waktu ada mau apa, boleh saja 1 orang di sana, tapi anak dan sebagainya bisa di sana. Nah, ini langkah-langkah barangkali kita antisipasi kalau misalnya terjadi. Dan ketika saya tanya, Bu, buru-buru pindah di tempat yang terintegrasi dan jauh, pindah dari tempatnya menuju ke Santa Maria atau ke GOR atau itu juga sudah luar biasa susah. Nah, ini barangkali perlu dilihat dari sistem tersedia dan mekanisme sendiri. Seperti yang Pak katakan, nampaknya pasti akan ada propolitan. Kalau jauh kita bawa semuanya, tapi yang untuk kebaikan. Saya kira itu pertanyaan. Tapi kalau kita yakin tidak akan terjadi banjir, hanya seminggu ya tidak perlu. Jadi setelah dikatakan pada darurat. Nah, ini yang masalah. Kita bisa tanyakan dari Polri apa sanggup kerja sebulan penuh seperti ini. Jadi antara orang kan kayak kapal bawa di sini bolak-balik. Jadi
balik ke rumahnya sebentar, ngantar lagi, lihat lagi sebentar, itu yang terjadi. Nah itu resiko harus turun di hari. Silakan Pak. Pandangan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aster Perdamjaya mewakili Panglima. Pertama-tama kami sependapat apa yang disampaikan oleh Pak Wapop tadi, dan pada prinsipnya kami siap untuk mendukung apabila ini diberlakukan. Hanya mungkin seperti yang tadi disampaikan oleh Ibu Asisten, ada beberapa pertanyaan yang mungkin harus kita jawab dengan langkah-langkah yang dipersiapkan. Saya pikir sudah bagus sekali apabila untuk mengindikasikan, memisahkan antara yang mampu dan tidak mampu itu tadi. Hanya mungkin harus ada ketegasan dari Pemda. Kalau misalnya itu sudah kita pisahkan, yang mampu dari Pak Wagub menyampaikan, kalau yang mampu pasti dia tidak, yang dia tinggal itu pasti yang mampu, karena dia mampu bertahan di tempat yang kita mengungsikan, kita siapkan. Nah yang mereka mau ikut ke kita di lokalisir di tempat-tempat yang kita tentukan itu pasti orang-orang yang betul-betul membutuhkan. Nah, jangan sampai ada pihak-pihak yang mencari muka lah di sini di antara di antara kebijaksanaan ini. Artinya mencari muka apa? Pemda sementara mengambil langkah ini, tapi ada pihak-pihak yang ini mumpung diadakan lokalisasi ini, mereka masuk. Yang kita inginkan bahwa itu kata Pak Wagub pada di tempat-tempat yang tadi mereka memaksakan di situ kan berarti orang mampu. Tapi ada orang yang mungkin nggak masuk ke situ buat pos-pos. Nah ini harus ada ketegasan dari Pemda. Tidak ada posko-posko lagi setelah diberlakukan itu. Sekali lagi kami pada prinsipnya Kodam Jaya akan mendukung. Kami akan juga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki baik fasilitas maupun sarana untuk mendukung untuk menggeser para pengungsi ini. Terima kasih. Silakan Pak. Siapa mau dulu? Tapi yang berolah Bung Karno, jangan stres Pak. Pak yang diumumkannya harus. Ya saya Pak. Ini tidak mesti paksa jalan Pak, ini hanya pemikiran. Apa lebih baik gitu. Masih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, untuk kebetulan tadi malam saya awalnya ditelepon Pak Muntoro. Pak Muntoro, karena Pak Muntoro diminta telepon saya dari Pak Riyana, dari Pak Bekas wakil kepada KPK yang mungkin kasih relawan. Intinya ada pemikiran mau mencari tempat di wilayah Kelurahan Bung Karno. Rencananya tadi pagi katanya mau muncul lapangan, tadi terus saya dapat back dari sini untuk ceritanya ya, kemudian kami informasi kalau kami berlapak di Jakarta. Intinya kami dari Kelurahan Bung Karno tadi pagi dan kami kumpulkan apa artinya memang diperlukan kita ada siapkan 2 atau 3 alternatif tempat, dan nanti mohon kalau seandainya itu bisa ditinjau mana kira-kira yang bisa dipakai, silakan nanti kita siapkan ada 2 atau 3 alternatif, sebagian di Pasir Timur, kemudian yang punya akses masuk dari situ satu atau juga kita siapkan. Itu aja Pak dari kami. Nanti kalau saya ada berjalan itu saya kasih kira-kira apa yang Jadi gini Pak, maksudnya kalau semua bisa masuk dalam satu, kita pun mengorganisasi dengan sangat baik Pak. Jadi betul-betul ada absen kayak asrama Pak. Saya kira tentara paling mengerti cara mengelola ini. Barak ini siapa saja, barak ini siapa saja, kita betul-betul ya seperti camp konsentrasi sebetulnya. Tapi yang bukan Nazi Hitler, tapi kasih nasi. Dia pembagian siapapun sumbangan, logistik, tentara supaya ngerti. Nah ini semua kita bisa andalkan pengalaman dari TNI Polri. Ya logistik, yang sumbang jadi seorang mau nyumbang apa? Saya punya 3.000 nasi, saya punya teman-teman telepon kan, saya punya 1.000, sekian ribu, mau kasih ke siapa? Saya pun tidak berani tunjuk kasih ke siapa. Nanti bisa saya tempat itu sudah terlebihan. Kalau pusat-pusat seperti ini jelas
kontrolnya jelas. Mungkin ada yang lain Pak, terima kasih Pak. Ya silakan Pak. Terima kasih Pak Wagub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya nama Purwanto dari Asrama Haji Pak, Kanwil Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta. Kami hanya sekedar menginformasikan kepada Bapak-Bapak sekalian serta Ibu bahwa Asrama Haji ini memang milik kita bersama, dan pada prinsipnya kami mendukung. Namun demikian Asrama Haji ini banyak gedung dan banyak amar Pak. Namun demikian ini sudah jauh-jauh hari banyak yang nge-booking ini Pak. Nah kalau kita batalkan juga menjadi permasalahan di pihak kita. Kalau ataupun ini masih ada juga lapangan parkir depan itu, ada juga lapangan gedung serbaguna. Namun demikian sekali lagi kami sekedar menginformasikan, nanti tetap kita harus membuat melihat schedule yang sudah diorder Pak. Kalau kami tiba-tiba harus membatalkan yang sudah order, itu kita yang akan kena sanksi gitu Pak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua Bapak, Asrama Haji ini pengelolaannya adalah penuh atas kewenangan Dirjen Penyelenggara Haji dan Umroh. Namun demikian barangkali kami juga berharap kalau memang bisa Bapak atau nanti teman-teman yang lain koordinasi dengan Dirjen PHU, itu kami lebih enak lagi gitu Pak. Karena kami di sini sifatnya adalah pelaksana pengelola di sana. Demikian, terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, mungkin memang ini hanya pemikiran saja. Jadi awalnya kepikir haji itu ada deputi bilang gini, kenapa Jakarta tidak bangun satu gedung yang besar supaya kalau ada banjir orang bisa tinggal di situ. Saya bilang mana mungkin kita pakai gedung hanya untuk setahun sekali. Nah tadi pemikiran itu haji juga untuk orang-orang tua sama yang bayi gitu. Jadi dia seperti hotel-hotel gitu kan. Nah mungkin kedepannya, mungkin Pak ya, kedepannya di musim hujan Desember atau Januari Februari mesti dikosongin untuk penyewaan-penyewaan. Siapa? Karena kami mungkin butuh 3 tahun lagi, 4 tahun Pak untuk mulai menyediakan waduk-waduk ini. Jadi tahun depan mungkin masih belum optimal untuk daerah-daerah aliran. Tapi kalau yang lain mungkin pompa-pompa di utara yang lebih bahaya justru lebih aman. Karena kita bicara nyetok air kan susah, kita baskom di utara mesti dibereskan ini. Supaya itu dibuang. Nah sekarang saluran ke utara ini yang masalah. Ya, Kampung Pulau itu harusnya bisa itu mesti mundur 20 meter, tapi siapa yang mau kalah? Pesanggerahan, Angke, Sunter tidak mau kalah, malah mau minta harga mahal lagi, mau untung. NJOP udah dinaikkan masih mau minta harga pasar, udah dudukin tanah negara masih. Ini masalah. Reformasi ini ada jeleknya di sini, Pak. Jadi semua orang merasa jadi Pak Harto. Nggak ada lagi bisa kita atasi dengan mudah. Jadi kita lupakan aja begitu. Kita sama Haji Pondok Gede karena disewakan mewahnya tidak repot. Jadi kita masih pindah ke yang Cibubur Pak. Saya kira bisa ini kita coba dulu ada beberapa tempat yang kita pindahkan, jangan rawan terus menerus. Misalnya kayak Kampung Pulau, Kampung Melayu semua kan terus menerus nih Pak. Yang hubungan dengan Ciliwung ini. Sodetan belum selesai. Selesai pun hanya 60 kubik per detik. Pelebaran normalisasi belum bisa. Jadi yang ini kita tes dulu Pak. Ada berapa tempat kita tes dulu. Jadi daerah ini sudah tidak ada lagi perkemahan yang dekat lokasi misalnya. Jadi tidak semua dibereskan gitu Pak. Kita coba dulu. Jadi mana tidak ada tes. Pasti ribut Pak. Pasti cap tidak manusiawi lagi. Melanggar HAM lagi. Ya.
sehingga sempit kemudian lambat sekali kejatuhan dasar. Nah ini barangkali salah satu contoh. Ini kan sama-sama pemerintahan. Kita juga mengalami ingin membantu tapi membuat yang lain gimana. Nah kalau ini barangkali salah satu tawaran kenapa harus terintegrasi dan di tempat yang memang spesial yang kita siapkan itu juga salah satu alasan. Jadi tidak harus itu di tempat hasil panjang dan memakan waktu sekitar 40 menit buat dari salah satu kemudian barangkali memang ini wacana kawat suasana, tapi artinya kita serius dan fokus memikirkan kalau tidak tahun ini Pak Kepala Negeri mungkin persiapan ke depan kan masih 5 tahun, tapi benar kata waktu bisa ada contoh uji cobanya dengan segala kekurangan. Dan barangkali juga satu lagi, ini kalau sudah pada tahapan apakah kita kasih klausul kalau misalnya tahapan ini sudah masuk tanggap darurat atau siaga satu baru kita ambil action seperti ini. Nah sambil menunggu mudah-mudahan tidak terjadi, sambil menunggu ini kita sudah siapkan baik softwarenya maupun hardwarenya, baik hal yang sifatnya peraturan dari sekarang mungkin kepada BPD itu membuat surat-surat kepada pihak-pihak yang memang terkait seperti Warnas, kemudian kan ada UPT-nya sendiri. Kalau Warnasnya sudah oke Pak, taat biasa daun sudah oke, cuma kan ada UPT di Warnas ini juga kita harus rapi. Jadi ini juga seperti kami akan melakukan pelantikan untuk keluarga dari Mabidan, nanti panggilan pokok juga masuk bagian dari anggota Mabidan. Nah itu pada tanggal 29 dari Warnasnya mengatakan oke, kita akan berikan gratis karena untuk pelantikan karena ada sekitar 20.000. Tapi Warnasnya mengatakan 50% UPT. Nah ini masih terjadi, itu yang berarti kita perlu sekali. Kalau memang kita perlu bayar, tidak bayar. Kita pakai uang yang kita bayar. Makanya termasuk pondok haji Pak. Jadi kita bayar supaya tetap ada pemasukan. Kita bayar aja. Daripada kita bikin minum sendiri, pusing. Sendiri. Mungkin kayak Rindam juga. Mohon izin Pak, kalau Rindam mungkin bukan kami yang Pak. Rindam itu melaksanakan pendidikan sepanjang masa, sepanjang waktu. Hanya mungkin nanti kami kalau bisa mencari satuan-satuan yang atau aula-aula yang bisa dipakai mungkin. Diklat kita bisa pakai loh, besar-besar. Gedung-gedung diklat. Ya, BLK kita itu yang jelas tenaga kerja. Besar sekali Jakarta Timur. Besar. Bisa pakai. Kita tidak mau konten dari itu, Pak. Kalau yang di jalan-jalan itu pasti belum lagi datang becek lagi hujan kan. Anak kecil kolek-kolek dari air. Ada bersih, ada air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami izin mengucapkan diri Pak, kami oleh Nanti Polri sama dengan juga Master Kekuatan mewakili Bapak Panglima dan Kakak yang lain. Kami juga izin tadi mungkin memberikan sedikit ulasan kaitan dengan yang di Kampung Pulau kemarin. Jadi kemarin kebetulan kami juga ada posko di sana Pak, sepanjang jalan memang karena pada saat itu kondisi urgen. Kami gelar di sana sepanjang jalan itu. Ternyata ada jalan menarik pada saat air pasang itu para berlarian ke jalan, di jalan masyarakatnya itu. Kemudian pada saat surut kembali lagi karena tadi ya pada malam maupun siang itu mana orang yang nggak ada semua. Begitu kami cek ke lorong-lorong rumah ternyata baru pulang semuanya. Ada yang masak, ada yang keluarganya dan sebagainya. Ini menarik sih. Bahkan kami juga coba menelusuri sungai Pak. Memang sungai itu jelas airnya. Ini juga kami beberapa kali dengan rekan-rekan dari jajaran Polda maupun dari Polda Brimob dan lain-lain. Itu memang kemarin juga menemukan satu orang yang meninggal karena terpleset pagi-pagi setelah mungkin buang air terpleset. Kami temukan itu sudah nyangkut di pagar warga di sebelahnya 100 meter.
Nah, ini dari fenomena itu kami menyarankan Pak, yang pertama berkaitan dengan adanya pasang, kemudian banyak orang yang mengungsi, kemudian surut kembali lagi. Mungkin juga sebenarnya masyarakatnya sudah susah semua, susah juga airnya juga susah. Mereka minum saja harus mencair di situ, nggak ada untuk masak dan sebagainya. Kemudian kami temukan lagi di Rawa Buaya, Pak. Itu juga tempat pengungsian penampungan di sana. Ada fenomena kami mencoba masak sendiri, Pak. Membantu masyarakat juga dengan kami. Untuk pagi-pagi yang makan itu banyak. Ada 1.300. Siang pada hilang. Kami masak 1.300, kok cuma ada 700. Yang lain mana pada bekerja. Begitu sorenya tidak ada pemberitahuan, kami masak di siang. Kekurangan, karena pada pulang semuanya. Ini dari fenomena baru. Iya. Jadi mungkin dari atensi dari pihak Bapak, apabila misalnya ada pemeriksaan seperti itu, untuk diklasifikasi siapa orang-orang di antara warga yang terendam ini, karena hanya sementara atau mungkin karena pada saat pagi dan malam dia kembali ke tempat, kemudian siangnya bekerja, dia saat pemilihan, sehingga siapa yang mampu, siapa yang tidak mampu mungkin bisa terlihat. Terima kasih. Ini yang saya maksud itu tadi, Pak. Jadi kalau kita buka dekat kampung situ, yang tidak mau mengungsi pun numpang makan. Karena kan lumayan kan, kalau selama ini saya kerja, saya makan pagi. Ini yang menyebabkan akhirnya di Jakarta, bagi sebagian orang, banjir ini berkah. Karena saya dapat selimut baru, dapat susu. Akhirnya, anak saya nggak mau susu ini, karena mencret dia katanya. Saya juga takut tuh, kasih dia mencret, air nggak ada gimana. Jadi itu ada orang-orang yang memang tiap tahun dapat rezeki dari pemerintah, bantuan. Ajaran misalkan itu tadi, Pak. Kalau kita pindah ke sini, orang-orang yang biasa kerja, dia masih kerja, masih bisa beli makanan, dia tidak mau dapat makanan di sini. Sama seperti contoh, saya tidak tahu di sini siapa yang punya pengalaman kalau bulan suci Ramadan suka istighfar. Itu tidak sampai 10.000, 20.000-an makan gratis kan nggak? Dari buka itu banyak. Sama seperti di Bantar Gebang, ya Pak Unu. Masaknya itu Pak, nggak sampai 1.000-an datang makan. Pemasakan yang sama. Nah sama seperti rumah sakit, itu kami tetapkan. Kalau masuk lewat tidak ada puskesmas, tidak dilayani. Langsung ada 300.000 lebih kartu jakarta sehat tidak ditembus. Dulu kenapa semua mau nyogok dapat jakarta sehat? Karena dia pikir bahwa ini bisa cek laboratorium di rumah sakit, masuk ke poliklinik rumah sakit, tidak bayar, bawa mobil semua. Betul kan tidak bisa, tidak ada indikasi, tidak boleh cek lab. Kalau belum anfal, belum terminal sekarang, tidak boleh masuk ke ICU, IGD. Itu juga kita, tadi kita tidak boleh kalau tidak darurat. Dia tidak mau poliklinik, dia ke IGD. Terus dokter lihat, masih sehat kok, udah pulang aja. Itu yang lapor kemana-mana bahwa dia ditolak pemakaian kartu jakarta sehat. Kan dia ditolak, dia kurang ajar. Nah, tahun ini kami yakin bisa turun lagi. Kita udah bikin sistem rayonisasi. Jadi kalau orang sakit di Jakarta Utara, Puskesmas Utara, dia dirujuk paling ke Koja atau Atmajaya. Dia tidak boleh pindah ke Tarakan. Itu rayonisasi, yang mampu pasti ribut. Tapi yang tidak mampu senang. Kenapa? Karena tidak mampu. Masa tidak mampu keluargamu nungguin kamu ke Jakarta Selatan dari Jakarta Utara? Ongkos transport sudah berapa? Uang makan di sana sudah berapa? Kalau dekat rumah kamu, makan bisa masak di rumah, pulang makan di rumah. Nah itu logika seperti itu. Jadi pemikiran itu yang kita adopsi ke sini, Pak. Kita yakin kalau jadi seperti ini, orang yang betul-betul susah, yang kerjaannya hilang, pada pencariannya terpaksa harus makan, ini kita bantu. Jadi kalau yang masih bisa berkeliaran, masih bisa merokok, naik kendaraan kemana-mana, itu dia cari makan sendiri, Pak. Jangan bapak-bapak yang masakin, kasihan, Pak. Jadi ini jadi superman. Tadi bapak naik perahu lagi nih, Pak. Drop makanan, saking makan bayar nggak? Siapa yang belum dapat? Sudah kerjain dia dulu, Pak. Datang rumah ke rumah, lewat lagi, nggak kelihatan lagi. Baik lagi, saya belum kebagian. Kita nggak tahu dia ngumpulin bayar. Karena dia serahkan juga, dia takut sore nggak ada lagi. Padahal ini nasi nggak ada ya rendang, nggak ada apa-apa.
buang loh. Saya lihat sendiri mereka buang. Ya nggak lebih banyak, tapi kita drop setengah mati. Nah itu yang masalah. Ada di super mie, ada juga oknum RT RW yang ngumpetin. Habis itu dia jualan air dilempar. Itu membuat kita kalau panjang ini repot. Kita menghabiskan uang ke orang yang tepat. Ya terima kasih Pak buat idenya Pak. Memang saya cuma tidak tahu nanti di lapangan seperti apa. Pasti diprotes habis. Kita siapkan mobil sehingga kalau jam siang atau jam pagi atau malam. Jadi orang itu siapin nasi bungkus itu di truk atau di bus. Jadi waktu jam makan siang mau pindah dia. Siapa mau makan? Pindah. Tapi jam makan siang. Jangan sampai di sana baru makan, mabok dia Pak. Jadi waktu mau berangkat itu di mobil dibagikan nasi, minuman. Siapkan bus. Nanti langsung makan, kita angkut ke sana. Itu jauh lebih baik. Yang tidak mau berangkat tidak dapat nasi, tidak dapat makanan. Jadi jelas. Saya kasih rinso, apa kasih deterjen, sabun. Ini saya cuci baju sendiri, bisa jemur. Kalau pas lagi agak ini apa dihandal kan. Nah kita seperti biasa aja. Jadi masyarakat harus ikut gotong royong, jangan cuma TNI Polri relawan kerja setengah mati untuk tolong dia. Dia sendiri haji mumpung Pak. Itu hitam terus, SMS terus. Kurang ini katanya. Pampersnya kurang, susu bayi kurang. Jadi kita tiba-tiba pelihara anak yatim gitu banyak. Harus kewajiban kita, tapi maksud saya yang kita pelihara betul-betul yang bukan yang haji mumpung. Ada yang lain kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera untuk kita semua. Pertama saya laporkan ke Gubernur, kita memang sudah ada SOP dalam rangka penanganan bencana ini dari mulai penyusunan sampai laporan. Tetapi yang paling berat memang nanti titik berat pada saat pasca banjir, banjir selesai. Ini salah satu contoh aja yang perlu saya informasikan. Misalnya salah satu titik di pintu air Manggarai, biasanya kita angkut 4 tronton itu bisa sampai 16 ton. Biasanya 20 ton bisa sampai 60 ton, 80 ton. Bahkan kemarin terakhir di pintu Kalibata juga hari kerja kita kerjakan selesai. Untuk beberapa hari ini sampai 800 ton. Ya, kita lihat sama di situ ada pohon kelapa, pohon pisang, kasur semua udah numpuk semua dan sebagainya. Lalu kedua di titik-titik konsentrasi di darat ya, seperti di Otista, itu sampah sudah bercampur. Semua barang-barang yang memang terendam yang sudah tidak digunakan oleh masyarakat dan sebagainya itu dibuang baik sembarangan tanpa waktu yang terbatas. Jam 12 malam dibuang, jam 6 pagi dibuang, pagi dan sebagainya. Sebetulnya sebelumnya sudah kita sosialisasikan, tentu melalui koordinasi di tingkat lurah, camat dan sebagainya, satu dengan wali kota juga. Nah ini memang fenomena dari masyarakat pada saat banjir, kemudian pasca banjir, ya memang stres dan panik. Dan saya lihat sendiri memang dari produk sampah itu mana yang dekat dibuang aja ke kali dan sebagainya. Nah untuk itu memang saya telah mengantisipasi juga dengan kemampuan yang ada, dan saya sudah mencoba mengkoordinasikan dengan di kota langsung ya, dengan para Pak Wali Kota, termasuk juga dengan Kepala BNPB, bahwa nanti dalam rangka mempercepat itu kita memang perlu konsentrasi lahan-lahan yang bisa kita manfaatkan untuk pembuangan sampah alternatif sementara. Karena kalau mengingat ke Bantar Gebang, di satu sisi juga pada saat kemarin akses yang di sana kan juga tergenang, ya. Ini juga ada kesulitan dan sebagainya. Kedua juga sarana kemampuan kita kan baru kita remajakan 92 Pak, jadi masih terbatas lah untuk
termobilisasi dengan cepat. Nah, untuk itu memang saya mengharapkan juga dari jajaran 5 wilayah kota itu ada satu alternatif lahan nanti dalam rangka mempercepat penanganan sampah yang ada di masyarakat. Karena di situ bukan hanya sampah-sampah yang berutilitas, tetapi jok, ya, bahkan lemari, kulkas dan sebagainya juga yang sudah dibuang semua terakumulasi. Nah, sehingga kalau ada konsentrasi yang memang di masing-masing wilayah, kelurahan, kecamatan, bahkan setingkat wali kota, itu bisa mungkin mempercepat nanti juga dalam penanganan sampah yang dari sumber-sumber masyarakat tersebut. Lalu kedua juga sesuai arahan Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur, sekarang sudah saya coba memang beberapa titik itu malam hari Pak, ya, nanti ada perubahan fenomena di dalam penanganan sampah seperti mungkin kalau selatan itu Fatmawati sekarang bersih, sekarang misalnya itu buang mereka masyarakat di atas jam 9, jam 10 dan sebagainya. Nah, untuk di Otista kemarin memang kita coba kalau saya potong, maksud saya diskusi kita itu diskusi untuk soal pelabuhan fungsi. Kalau soal sampah, Bapak tinggal dicap lagi kata-kata. Makanya saya bilang Bapak jangan pusingkan soal pihak ketiga, beli aja truk mau berapa. Saya cuma mau soal kelolaan, kita diskusi soal sampah. Ya hari ini kita udah tahu kesulitan itu, beli truk aja. 90 kurang, beli 500. Yang penting orang Bapak mau kerja. Saya mau 3.500 orang itu gimana, nanti kita ngomongin tentang. Ya kita sekarang bicarakan di sini gimana caranya ada satu tempat ini contoh jadi model. Saya hanya ingin tahu pemikiran kami ini salah tidak. Nah, kita libatkan seluruh diajak di hari di sini. Kami khawatir, ini kita lakukan apa saja dicela orang. Lakukan apa saja masih dicela ini. Karena terlalu banyak yang provokator, apalagi mau pemilu kan. Kan banyak sekali yang pengen berjasa, seolah-olah punya hati gitu. Tapi kerjanya kita yang setengah mati lah. Dia cuma datang di sini, itu minta sumbangan lagi, kayak kita. Dia buka posko kan minta sumbangan. Kocok gitu. Tidak bisa. Nah itu kita kombinasi saja. Itu kan Bapak kalau kurang alat, kurang apa, beli aja ikatan dong. Tidak ada alasan lagi tender. Pihak ketiga coret saja, kalau saya mau pikir Pak. Ngangkut berapa nggak jelas, selalu bilang habis. Nah kita ngomong Pak. Nah kita ngomong soal itu. Saya lihat data lengkap itu. Soal nyolong kirim kemana, buang kemana, saya lengkap itu. Ya silakan yang lain. Silakan. Baik, terima kasih Pak Wagub. Para peserta ada 3 hal Pak yang disampaikan. Yang pertama, dari muncul dari sebelum kalau orang-orang yang tidak mau meninggalkan lokasi, jadi dari lapangan kita ingin memberi informasi. Jadi memang ada di antaranya orangnya memang mampu sehingga dia tidak meninggalkan lokasi. Kemudian yang kedua, ada orang yang tidak mau kehilangan barang, tidak mau kehilangan barang di rumahnya sehingga dia berusaha melokasi jarak dekat. Selanjutnya yang ketiga, memang orang yang tinggalnya khusus di bantaran kali, yang memang cuma di situ tempat tinggalnya, yang semestinya mereka itu sudah harus direlokasi. Selanjutnya, jika memang hal ini berkepanjangan ataupun dari siaga darurat sampai tanggap darurat, lebih setuju Pak yang sudah dikonsepkan dari BPD mengenai relokasi. Memang sesuai dengan konsep ini sudah cukup baik. Tinggal nanti bagaimana koordinasi dari pihak kepolisian jadi lebih fokus mengamankan rumah Pak. Jadi nggak ada lagi orang di sana, kita lebih fokus mengamankan tempat yang ditinggalkan. Jadi supaya masyarakat tidak merasa takut kehilangan. Nah selanjutnya yang terakhir, tanggal 20 kemarin kita coba rapat Pak dengan unsur TNI Polri terkait dengan jalan yang terputus akibat genangan air. Jadi kesempatan ini mungkin kami sampaikan ulang kembali, mohon kiranya dari TNI Polri bisa mendukung jalur-jalur putus dari semacam transportasi penyambung yang punya truk yang besar yang bisa melewati mungkin 1,5 meter. Jadi kalau memang dibutuhkan warga bisa diseberangkan. Ini mungkin yang kami bicarakan pada tanggal 20 dari instansi TNI Polri, bila mana nanti terjadi dalam kondisi dari siaga menjadi tanggap darurat. Jadi sementara ini bisa kami sampaikan. Terima kasih.
TNI AU menyampaikan untuk tempat alternatif ini mungkin ada satu usul atau saran dari kita bahwa di Halim itu ada namanya marching area. Marching area itu bisa dipakai untuk 1.200 personil. Itu sudah setara rapi, sudah ada FCK-nya. Kemudian untuk yang biasa untuk apel itu aspal, kemudian untuk pendirian tenda itu sudah diperluas, sehingga bisa dimanfaatkan, juga bisa untuk alternatif apabila ada mungkin nanti dari Kepala Pelaksana BPBD bisa mensurvei apakah itu bisa jadi tempat untuk alternatif. Nah justru kayak model ini Pak, sehingga lantainya sudah rapi, kering, bawah itu disiapin apa tuh namanya itu palet apa tuh pelet ya Pak, paletnya. Nah itu repot kalau itu bisa kerja enggak? Kalau ada tenda-tenda kecil pramuka bisa perempuan kan kayak kemah aja dia jadi pakai gitu ya. Nah itu bisa coba tuh. Mungkin nanti kami kontak resminya Pak. Dia langsung minta telepon Pak keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat waktu. Karena semuanya kami perkenalkan karena untuk sedikit memberikan sharing kepada Bapak khususnya. Jadi memang ini sudah tanggung pemerintah, ya maksudnya sebagai tanggung jawab pemerintah, makanya jadi sudah karena undang-undang itu sudah jelas. Sudah ini kita memang harus apa sampai Bapak itu. Jadi yang pertama yang harus kita lihat ini penetapan ada. Kalau penetapan tanggal sudah ada itu mau tidak mau semuanya harus melakukan yang kedua memang harus kita punya posko pengendali khusus. Ini posko pengendali khusus itu pasti bagaimana nanti siapa sebagai pengendalinya. Nanti pengendali posko pengendali jelas gubernur menunjuk orang dengan pangkat sampai harus posko pengendali. Nah dengan posko pengendali ini adalah Pak tadi menentukan zona tempat-tempat yang bisa memudahkan. Memang zona perempatan di Gor ada, tapi tidak efektif. Di Gor ada efektif. Yang efektif menurut saya sampai tadi di Halim, yang kedua di Taman Mini. Itu juga kenapa? Karena masyarakat akan dilokalisir dan tidak kemana-mana. Mudah mengendalikan kendaraan yang disiapkan, mau berangkat kemana bisa kita siapkan sana. Terus tempat-tempatnya bisa kita siapkan di sana. Karena memang tempatnya dilokasi jauh dari masyarakat yang lain. Apabila ditempatkan di kota, akan mengganggu kegiatan. Ada kegiatan kendaraan, ada kegiatan liburan, ada kegiatan masyarakat yang sudah bisa juga. Di mana network planningnya, rencananya sudah dilaksanakan sebulan sebelumnya, 2 bulan sebelumnya. Contohnya di JCC Jakarta Center, ini kegiatan padat. Belum lagi ada rencana kompetisi bola yang bisa dilaksanakan. Nah itu betul-betul perlu dibangun. Jadi zona yang sudah dibuat terus lagi jangan dibuat. Tapi kita perlu memilih mana zona yang tepat. Ya sebenarnya Pak tadi betul. Sarana yang lengkap, itu sarana yang bisa memudahkan kita. Kita memudahkan membawa mereka nanti. Kalau kita BPBD bilang mengarahkan kemana saja, kita siap. Terus menyangkut kendaraan keluar, kemana-mana sudah siap. Contohnya kami siap 21 truk, siap. Ada yang kendalanya. Kendalanya apa? Kita harus menyiapkan anggaran untuk BBM truknya. Nah itu nanti masyarakatnya nggak bisa rentik, sarannya tidak ada. Karena dana khusus yang bisa keluar ke BBM. Nah ini dasar pemikiran yang perlu kita siapkan, sehingga nanti kita bisa mendukung. Ini kalau belum tahu dari BMK ini sekarang sudah jelas situasi yang relevan kita tidak tahu. Jadi memang harus direncanakan dari sekarang minimal kita punya set plan minimal ada 3 lokasi yang kita siapkan. Kalau saya apa artinya pemerintah sudah menyiapkan peta. Ambil kendali, ada posko pengendali, tentukan posko pengendali di mana, gerakan juga. Kita gerakan pasti dari direktur sudah pasti. Dan disuruh kita siap. Ini pasti kita siapkan. Nah ini memang harus betul-betul. Yang kedua, saya setuju harus dibagi kelompok dari sekarang. Camat harus bisa bagi. Camat, Kapolres di sana, bisa bagi. Orang yang mampu mana, yang tidak mampu mana. Kenapa masalahnya itu? Masalahnya kenapa?
jaga di sana siapa nanti? Kalau mau lagi tidak bagi mereka masih mau tidur di sana, apa nanti tindakannya? Sekarang pun nggak bisa bertindak, mereka bisa. Mereka memiliki kesalahan tidak mampu, harus didata. Yang orang tersebut tidak mampu, dia mau tidak mau dipaksa di mereka untuk ikut tidak. Dengan lokasi tadi, dia yang mampu silakan, yang mampu yang tidak mampu. Konsekuensinya harus dijaga tempatnya. Jadi nggak ada lagi posko bikin makan, nggak ada lagi. Bagusnya posko jadi satu bisa teratur sampai Pak. Kita bisa teratur. Jadi posko kemana-mana saja bawa ngecek sana kasihan. Ribu posko. Ini akan efektif. Satu hari 2.000 orang, kalau kita 1.000, itu 1.000. Belum dari kota. Ini sampai kapan bagus mau begini? Ini nggak mungkin. Karena sebaiknya memang kita harus berpihak yang pasti. Kalau emang dalam waktu terdekat ini, kayak tadi malam, jam 9 laporkan air turun, mobil dibuka, bisa jalan. Ya, mungkin tutup lagi. Kasihan. Ini kasihan di mata aku, kasihan, mulai dilakukan kasihan. Terus yang ketiga, saya setuju di tempat-tempat yang sudah ada sekarang, jangan lupa yang sudah di gor-gor yang sudah ada, disediakan di data saja orang yang sana. Kalau emang nggak cukup nanti tempat-tempat itu ya di gor sekarang. Nah, bahayanya ya jalan. Ini dibilang dulu hasil pemerintahan tadi. Ke jalan sekarang jalan tutup, nggak bisa orang lewat. Nanti lama-lama macet orang, dorong macet orang, dorong orang kita ada timbul lagi keresahan masyarakat, salah lagi pemerintah di sana. Ini dampaknya di sana. Terus lokasi zona ini mungkin baik Pak. Ini saya setuju saja pertemuan kita bukan lokasi zona di mana, jika kita bisa ini. Terus sistem pengendalian kontrol masing-masing. Nanti siapa? Kalau bukan masyarakat Rawabuaya, ya sama Rawabuaya yang tanggung jawab dong. Kalau tanggung jawab misalnya sama aja dengan stafnya. Posisinya duduk, dan aku duduk orang dari bisa. Kalau di sini ada datang orang, ini harus ada ini ya. Terus angkutan masyarakat misalkan itu tadi angkutan masyarakat, ya kita sama angkutan masyarakat. Kalau yang tadi tidak serta tidak jelas. Contohnya kalau sekarang mau ke bandara kayak kemarin macet di bandara, harus ada pemerintah nyiapkan bis di sana atau bis satu truk. Ya harus ada, memang harus bisa terus motor bahkan di samping kita main masyarakat di sana, ada juga masyarakat yang mau terbang. Yang punya ini kita menjawab kita di situ. Lanjut. Ini perlu sistem yang terintegrasi. Jadi sistem integrasinya mau saya nanti apa yang disampaikan semua ini kita jadi bahan masukan. Tentukan dulu nanti tentukan tempatnya kita tentukan, lokasi yang tentukan, sama masalah tentukan, nanti ada posko pengendali sama pengendali di sana. Nah setelah pengendali ada bisa kita lihat. Jadi masing-masing tempat itu ada airnya. Kalau termasuk nanti ke Australia, percayalah kalau masuk ke Australia itu masih seperti mereka. Kenapa? Karena ada pengendali keluar masuk kita cek di sana pasti. Air masuk ke kantor polisi ke Polda ada lapangan nggak bisa dipakai. Tiap pagi digunakan masyarakat pelayanan, apel, pelayanan masyarakat nggak mungkin bisa. Jadi nggak mungkin ada kegiatan pelatihan. Nah jadi yang bisa tempat-tempat seperti tempat terbuka itu kalau di taman mini. Kalau di Wisma ini pasti nggak mungkin karena ada kegiatan masyarakat sana. Tiap hari kegiatan masyarakat. Nah tempat-tempat terbuka memang harus bikin tenda sama LCK yang ada. Atau gor-gor besar yang memang tidak digunakan. Jadi gor jangan kita mengarah ke wilayah pusat. Kalau di wilayah pusat wilayah pemerintahan. Nah kita harus mengamankan istana, mengamankan kantor gubernur, wakil presiden sana. Nggak mungkin itu ring satu yang diganti. Kalau bisa ring satu yang diganti, dampaknya kalau kita kemana-mana. Dia nggak puas demo lagi di kantor Pak demo mereka kurang makan. Kita pusing. Istora Senayan juga kurang cocok. Nggak bisa, kalau menurut saya sempat waktu itu ngomong dengan Pak Eri ya tadi. Saya ngomong, menurut saya Istora nggak cocok karena terlalu banyak nonton bola aja pun bikin macet gitu. Orang lari-lari. Lebih cocok tuh Cibubur gitu. Halim. Demikian Pak Oku mungkin saya dari salah saya kami siap. Apa bisa tapi memang kita harus tentukan kapan diminta pasti boleh ada dalam itu harus dilaksanakan. Ini harus punya konsep sehingga kita buat otaknya, kalau SOP-nya sudah ada, prosedurnya ada, harus ada langsung pengendalian sudah ada. Jadi tinggal melaksanakan kami, tinggal melaksanakan kita berikan pasti bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh yang
perlu ketegasan juga Pak untuk sistemnya Pak. Nanti seandainya jadi dipakai itu pemberitahuan formal itu yang siap kita beritahu Pak karena seperti Pak Wagub tadi namanya juga banyak relawan-relawan yang mungkin ngaku-ngaku mau pinjam dan sebagainya supaya surat tidak dikai. Jadi kalau dari kami pasti langsung Pak Bambang yang bertanggung jawab. Nah, tinggal saya kira sekarang kita harus putuskan lokasi mana. Saya kira Halim sudah bagus sekali, 1.200 Cibubur. Ya, kalau taman ini mungkin masih sedikit persoalan juga mungkin. Ragunan juga mungkin masih ada perkemahannya Ragunan. Perkemahannya. Ancol juga masih bisa masalah. PRJ ya itu harus cari. Maksud saya kan uji cobanya berapa tempat. Itu udah jelas. Mungkin perkemahan Cibubur 7.000 orang. Jadi kita geserkan dulu yang pondok gede tadi kita lupakan dulu. Kita geser. Nah kayak kantor wali kota Jakarta Barat itu juga saya tidak tahu bisa atau tidak. Masih luas ya. Ini ada Pak Seko. Dari Pak Seko gimana komentarnya? Mohon izin Pak, saya dari Bumi Perkemahan Cibubur Pak. Oh iya Pak. Selamat datang Pak. Saya dari Bumi Perkemahan, nama saya Umar Lubis, saya kepala Cibubur. Ingin saya sampaikan, Bapak tadi menyampaikan, saya juga kaget, kok udah ada 7.000 ke tempat saya, ke tempat kami. Perkiraan. Soalnya begini Pak, kita pun bisa 10.000, 20.000 pun bisa. Tapi untuk diketahui Pak, bahwa kami ini di Cibubur, anggaran kami itu tidak dapat dari manapun, kita tidak dapat anggaran. Kita mencari kotek-kotek, mencari seperti mengkait ayam mencari makan. Jadi kita adalah dari penjualan daripada lahan, ya, dengan kemudian biaya maintenance dan biaya semua itu ditanggung oleh Bumi Perkemahan. Jadi itu yang Bapak harus ketahui. Dan pernah ini juga pengalaman dari kami pada waktu beberapa tahun yang lalu, sekolah teologi yang dari Priok yang pindahkan dan kemudian bertempat di tempat di kita. Itu mereka 2 tahun atau 2 tahun lebih itu mereka tinggal di tempat kita, yang kemudian sesuai dengan waktu itu dari sekretaris gubernur menyampaikan bahwa akan dibayar itu sebesar 1,7 miliar. Tapi kemudian 2 tahun kemudian masih dipakai, masih ada tagihan kami itu 3M, yang kemudian Wagub yang lama Pak Prianto datang dan bicara bahwa minta dikurangi, kami sudah kurangi sampai 1,7 M, tapi sampai hari ini juga belum dibayar. jadi apa sih? Tagihannya ada masuk nggak suratnya Pak? Sudah Pak, 1,7. Ya udah Bapak betul-betul pintar dagang Pak. Ini ketika lagi dibutuhkan pagi dulu. Ini BPK-nya anggarkan itu untuk dilunaskan. Ini yang mengetahui ini rekan kami ini pada waktu itu yang dari Depsos di. Nah, kalau gitu mana aja Pak. Mohon maaf saya orang baru Pak. Jadi begitu Pak. Jadi kami mohon juga karena kita mencari di sana kita mencari uang Pak, ya, dan kita menggaji segala macam itu dari penjualan daripada kemah. Kalau misalnya 7.000 itu, saya takut nanti kita punya sarananya kurang. Apakah dari MCK-nya atau kalau misalnya nanti dikatakan bahwa dengan kita punya kita juga nggak siap untuk tenda-tenda peleton yang besar itu begitu banyak. Kalau 7.000 aman begitu. Enggak Pak, kita cuma nyewa tempat Bapak saja Pak. Tenda-tenda mungkin itu bisa dari yang TNI, dari yang sudah ada. Kita mau pindahkan tenda-tenda di jalanan itu ke sana. Nanti kami juga akan kirim toilet yang mobil itu, misalnya 50
bukan unit ya. Untuk di air bersih kan juga di situ ada. Tapi harga diskon lah gitu Pak ya. Harga diskon lah Pak. Ini kan harga negosiasi kita bayar utang Bapak gitu Pak. Ya bagi kalau Bapak belum bisa kita mau masukkan ke situ. Boleh, nanti kita akan hitung dulu berapa ribu yang bisa dimasukkan. Iya. Nanti kami akan berkoordinasi dengan siapa begitu Pak. Langsung Pak Bapak. Oke. Nah itu jelas sampingnya Bapak. Oke. Jadi yang penting Bapak punya sadar ini paket besar Pak, turunnya Pak. Jadi diskonnya juga besar Pak. Karena paket besar itu. Oke. Dan itu juga memang nanti kan pada tanggal 29 nanti itu 29 akan ya 29 akan diadakan ini. Nah, kuartal itu. Jadi itu pun nggak bisa keren gitu aja Bu ya. ada Pak. Tadi udah buka kartu kok, diskon 50. Tadi saya bilang Pak. Siap dari 50%. Sudah siap. Belum siap bayar. Jadi begitu Pak ya. Jadi mungkin nanti kami akan koordinasi berapa daya tampung yang kami bisa tampung, karena untuk diketahui bahwa kami juga sudah forecast dan kami ingin mengetahui berapa lama nanti akan dipakai, karena banyak sekali langganan kami akan juga memakai tempat kami. Kita nggak bisa memutus begitu saja. Itu aja Pak yang ingin saya sampaikan. Jadi akan dibayar ya utangnya dulu. Kalau sudah dianggarkan pasti bayar. Oh, iya. Yang penting buktinya benar semua Pak. Benar Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah sekarang kita putuskan siapa yang komandonya. Kalau di hari mungkin langsung serahkan kepada AU ya saya kira Pak, lebih gampang. Ya dia lebih jelas. Yang di lapangan di posko itu siapa? Pasti kita minta lurah atau camat dengan kapol seknya ya. Langsung kapolres. Berarti langsung Pak Bambang aja Pak. Mohon izin Pak, kita tambahkan jadi mohon segera disampaikan dari Bapak Kapolri maupun ini. Memang kalau status sudah dinaikkan menjadi status tanggap darurat, ya segera mau nggak mau secara cepat, 1 jam 2 jam harus segera dibentuk struktur organisasi dari itu Pak ya. Sebagai ketuanya adalah ya Pak Sekda 19, wakilnya dari Askan itu untuk protapnya gitu ya, nggak 24 gitu. Terus nanti pengendali bawah sudah ada aturan. Kita sudah agak kesehatan tergantung menentukan Pak sinyal dari Bapak dan Pak Gubernur. Oke. Sekarang kita mau coba permohonan cuaca seperti apa? Ya Pak, kami selalu koordinasi, tapi ini hanya informasi dari kami Pak. Selalu koordinasi dengan BMKG dengan teman-teman yang lain. Jadi ramalan cuaca itu sampai dengan besok itu sudah sering Pak ya. Lantas 3 hari kemudian kering. Nanti tanggal 25, 26 harus hujan lagi. Dan mungkin di area Imlek itu akan tinggi sampai dengan awal minggu pertama bulan Februari. Setelah itu akan turun terus cuacanya akan kering. Ini informasi yang kami peroleh dari BMKG. Itu analisa komputer ya Pak. Tapi kalau day to day itu mesti tepat. 5 hari ke depan masih tepat, tapi kalau sudah seminggu 10 hari ke atas itu kan akan berubah. Berarti nggak bisa tanggal darurat. Nah itu kan. Ketentuan lain untuk memberikan tanggal darurat itu kalau ini ketentuan yang utama Pak menjadi tanggal darurat apabila sudah mengganggu kepentingan perekonomian. Nah itu Pak, kepentingan perekonomian masyarakat maupun ini yang penting Pak. Kondisi sekarang, mohon maaf ya Pak, kita bicara real saja. Genangan yang terjadi kan tidak kan hanya sekitar berhad ya. Mohon maaf kalau yang tahun lalu memang terus tanggap darurat gitu, karena Tamrin Sudirman sebagai pusat perekonomian, pusat pemerintahan
terganggu. Nah itu memang harus keputusannya begitu lah. Jadi itu ada ketentuan yang harus kita lakukan. Maksud saya tanpa tanggap darurat nggak bisa keluar uang lagi kan? Tidak bisa, tidak bisa. Sekarang pun anggaran Bapak juga anggaran itu sudah belum berapa lalu. Hari ini aja. Ya ini pasti sudah. Pak ini Pak Bapak Jakarta Barat Pak. Kalau di Jakarta Barat di barangkali untuk pengungsian ini, saya kira kan Pak Sobat juga pernah jadi wakil di sana. Dan semua nanti kan sudah ada isinya Pak. Dan hampir tidak ada tempat untuk barangkali yang bisa dimanfaatkan di sana. Kalau pekerjaan tidak ada dulu, kecuali di luar itu kan di luar jadi di Jakarta Barat mungkin Bapak tidak mungkin kayak orang pas tidak mungkin. Yang tidak mungkin tidak coret Pak. Yang kan yang pondok haji apa? Mungkin juga itu kan kita orang Bung semua jangan bisa tambah hitam lagi Pak. Stres semua gara-gara itu. Ya saya juga dikasih tahu saya pikir ya sudahlah bos yang ngomong kan kalau Pak Edi ya bos saya semua Pak Edi lama Pak jadi gimana ya udah saya makanan kita siapkan makanan yang sampai kelaparan tapi yang mau ikut naik mobil ikut tur saya sudah ikut tur kan di dalam mobil itu sudah ada minuman dan makanan. Jadi kalau mereka mengatakan Anda melanggar HAM karena kami tidak dikasih makan, kita akan menjawab siapa bilang melanggar HAM. Kan Anda dikasih makan, tapi syaratnya harus pindah, tidak bisa di sini. Karena mengganggu ketertiban umum. Sama seperti yang lakukan. Saya ini bilang melanggar HAM, saya bilang hamburger kan. Kenapa hamburger? Karena saya menyediakan rumah susun lengkap dengan isinya. Saya mengusul yang di pinggiran waduk, tapi saya pindahkan ke tempat yang rumah susun lebih baik, ada isinya, spring bed, kulkas, TV, meja makan, gas cooker, lengkap sama piring perabot semua. Sampai spray semua kita siapkan. Gimana langgar HAM? Hamburger saya bilang. Jadi kalau seperti itu Pak Gubernur tidak pernah khawatir. Yang Pak Gubernur khawatir kita menggusur orang, pindahin orang itu membuat dia kelaparan. Jadi kalau kita bawa dia lebih baik ke suatu tempat itu bukan melanggar HAM, tapi menolong dia. Nah sekarang apa dia melanggar HAM? Banjir di mana-mana sampai dalam mati, terpleset. Apa dia melanggar HAM? Nah sama seperti Muara Baru, itu bukan Pak Wali Kota Baru ini. Nanti kalau rock, Inlek itu misalnya pasang tinggi ya. Itu Muara Baru itu 2,8 meter itu airnya. Ini penduduk di sini di bawah. Semen aja doang. Suruh pindah nggak mau pindah. Kalau di roboh mati, kita langgar HAM lagi. Baik saya selalu ngomong, kalau nggak mau pindah mati buat tanggung jawab saya ya. Karena dia pilih mati kan. Nah kita pindahkan ke rumah susun melanggar HAM. Membiarkan dia mati apa tidak melanggar HAM? Nah ini cara berpikirnya gitu lah. Nah yang penting Pak Bambang jangan khawatir, Pak Bambang kan kayaknya sampai umur 60 pensiun dari ya kan, sekarang itu 60 kan. Kalau kami sama Pak Gubernur nggak jelas. Bisa jadi mau turun. Kalau jadi mau turun 2017 orang anggap melanggar HAM tidak pilih kami kembali. Jakarta akan tambah macet, tambah runyam, tambah mau ditindak tegas, tambah banjir, curah hujan tambah besar, penduduk tambah banyak, sampah tambah banyak. Kami sudah tidak peduli Pak. Nah, jadi Pak Gubernur dengan nama saya, kalau tidak dipilih lagi ya sudah lah. Enak aja kerja sini, panggil malam rapat juga. Ketika itu kena mati. Kalau dia tidak mau pilih ya sudah. Tapi selama kami masih di sini, kita harus tindak tegas semua. Bukan untuk kami. Ini untuk kebaikan bersama. Orang kalau mau nyaman, ya harus tertib. Kalau mau tertib, ya penegakan hukum. Penegakan hukum artinya apa? Melanggar senjata. Pemerintah dikasih senjata dalam rangka menegakkan hukum, bukan mengintimidasi. Orang itu bingung aja nih. Dan kami mengintimidasi. Intimidasi gimana saya bilang? Bawa polisi.
polisi itu cabut golok. Jadi bagaimana? Kalau kita terbunuh tidak melanggar HAM, coba turut duka kita. Malah Islam kasih gini, kalau petugas mati kan gitu ya. Petugas tembak melanggar HAM. Saya bilang ada protapnya. Kalau dia cabut parah, cabut golok, tembak tempat. Saya perintahkan begitu. Kalau demo macam-macam saya bakar hidup-hidup. Kalau bawa golok bawa apapun. Kalau dia melanggar HAM, saya yang tanggung. Mau dianggap pelanggar HAM berat seluruh dunia, luar negeri ditangkap, dihukum mati, saya yang terima. Daripada orang kita mati gimana? Jadi masih jelas, kamu mau golok nyerang saya. Masa saya tidak boleh cabut senjata nembak? Kalau tembak siapa yang perintah? Saya. Yang melanggar HAM siapa? Saya. Dia bapak harus khawatir. Tapi kalau dia nggak bersenjata, bapak tembak, ya jangan sama bapak juga. Kalau dia diserang, kita tembak, saya yang tanggung jawab. Saya sudah bilang kok, sama saya gusur ya rumah-rumah itu. Lalu kita tanya, nanti kalau remote gimana Pak? Ada Pak Kapolres, bisa Pak. Kalau remote gimana? Kalau dia cabut senjata, bawa senjata, tembak. Ada protapnya, tembak mana duluan, kasih peringatan. Kalau dia melanggar HAM, siapa perintah? Saya yang perintah. Asal kalian sesuai protap. Dihukum mati siapa? Kalau saya, hukum mati siapa? Ini negara nggak bisa jalan kalau semua itu dianggap pelanggar HAM. Membuat aparat ketakutan semua. Aparat mati dianggap bukan manusia. Itu risiko tugas. Tapi kalau mereka mati, bajingan mati juga dibilang melanggar HAM. Hamburger. Sekarang mana suara Komnas HAM? Saya mau tanya. Di mana suara Komnas HAM? Orang bongkok-bongkok gimana? Kemarin ribut sama saya kan. Mau pindah ke rusun juga melanggar HAM, gila, saya nggak bisa pikir. Dari mana ada sejarah di Republik ini? Pindahkan rusun dapat isi lengkap sama DKI. Isi lengkap ada begini, bukanlah semua lengkap. Sampai lemari semua kita kasih, sampai piring dikasih. Masih melanggar HAM. Kita tuh tiba-tiba pasca reformasi ketakutan namanya HAM. Padahal HAM itu cuma hamburger enak itu, makan aja. Makanya saya bilang, jadi Bapak jangan khawatir Pak, selama Bapak tugasnya benar Pak. Saya, pimpinan Bapak pasti bela Pak. Saya pasang badan Pak. Itu Pak Gubernur bilang, kita pasang badan saja udah, supaya bisa selesai DKI. Kalau tidak, nggak selesai. Kalau ada pesanggerahan, Angke Sunter. Karena mana-mana pesanggerahan. Itu pasca reformasi, yang namanya perumahan di sana tidak pernah banjir loh Pak. Kenapa banjir? Di belakang perumahan semua itu angkit pesantren 1,5 meter lebar. Semua rumah kumuh pasca reformasi. Dan kita tidak berani. Dan kita mau bongkar. Kalau lebaran bongkar semua Pak. Angkit garden semua itu bongkar semua Pak. Dan bongkar semua. Suruh ganti duit apaan? Ada dudukinya pasca reformasi kok. Bongkar Pak. Kalau tidak ada rumah tidak seleksi. Seperti sekarang Pak Bambang kan itu apa? Kampung Pulau. Ada berapa kakak? 100 lebih ya? Dari pagi Pak Gubernur sudah telepon saya, sudah perintahkan kosongkan. Kita siapkan 300 rusun. Kosongkan. Jadi kita mau minta wali kota semua kosongkan. Pak Gubernur sudah telepon saya, siap nggak? Saya cek ada 300. Kita tidak mau toleransi, usir aja. Dia wali kota semua usir aja. Siapa perintah saya? Saya udah dibenci orang kepala tanggung udah. Kepala tanggung udah. Udah lihat orang mukanya itu saya itu udah kayak kalau saya lewat itu waktu pun itu kalau saya buka kaca itu naik motor itu prototipe saya itu udah kayak aslinya mau dimakan mentah-mentah. Prototipe saya apa tuh? Karena Jakarta udah puluhan tahun rusak dengan cara itu. Saya sih mau aman-aman aja Pak, duit ada, gaji enak, sini semua ngapain saya ribut sama orang. Tapi nggak bisa, Jakarta udah nggak bisa. Korban terlalu banyak sudah. Ya kan, harus tegas Pak. Ya tolong, tidak ada toleransi. Ini demi kebaikan rakyat. Ini kayak anak kecil kan Pak? Jangan main pisau, jangan makan ini. Bukan kita begini ya. Dia merasa nggak suka sama kita. Kita sayang sama dia saja. Tindakan. Kalau nggak itu jadi proyek tahunan, dapat rezeki terus banjir. Pelebaran harus jalan. Itu sudah ada desainnya.
Ada desainnya mundur 20 meter, dibuat simpel yang tinggi, itu bisa tahan air itu tidak keluar. Kita melaksanakan. Ya, gitu Bang. Saya cerita karena dari betul beliau mengatakan kalau polisi tentara itu selama SOP-nya jelas, perintah bersih jalan. Ya, veteran pemain buatan darurat dari mana tidak keluar. Rutin sosial aja dari semua ya. Sore ini nanti biar Bang yang atur ya, kita coba aja beberapa tempat kalau masih banjir seperti itu tidak ada makanan, prosedurnya seperti apa diatur dan tahu SOP. Itu menunjuk Pak, sekali kami dengan kawan-kawan. Bapak kan ngerti kami Pak. Kami mah main paksa aja Pak. Sama Pak, saya juga gitu Pak. Aturan ada, kalau nggak jalan aturan nggak bisa. Pokoknya aturan yang bisa. Kita mau jujur aja Pak. Kalau udah masa 5.000 orang yang butuh Bapak juga pasrah saja. Ya, Ragunan kan kelautan, dinas kelautan. Apa? Kita aturannya. Ini 3 tempat aja kita buat. Ya kita tes, tidak ada makan di mana? Di Kampung Pulau. Ya Pak, Wakoy, masih kok. Ini kan tes yang bagus. Kampung Pulau, Anda kosongkan, dapat usul. Bila perlu kita kasih full-fullis lagi Pak. Bila perlu kami akan undang langsung